Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah SWT yang telah memberi kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat melanjutkan perkuliahan ini. Meskipun dalam masa pandemi seperti sekarang ini, kita masih tetap bisa melanjutkan perkuliahan ini tanpa hambatan yang begitu berarti. Selanjutnya, marilah kita ucapkan salawat serta salam kita panjatkan untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke zaman yang canggih seperti yang dapat kita rasakan seperti sekarang ini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vivi Olivia dengan NIM 2018-0076 dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Seni. Untuk kali ini, saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yang berjudul Stik Tahu. Sebelum masuk pada plan bisnis saya, marilah kita mengetahui apa itu stik tahu. Stik tahu adalah makanan bergizi tinggi yang diolah menjadi cemilan yang menarik bagi masyarakat. Selain olahannya yang tidak biasa, stik tahu juga memiliki rasa yang khas karena dibuat seperti kerupuk yang renyah. Contoh dari bahan atau produk saya yaitu seperti yang bisa Anda lihat di samping. Kira-kira seperti ini. Dibuat panjang seperti kerupuk dan dinikmati dengan olahan sambal. Baiklah, suatu perusahaan harus mempunyai visi, misi, dan tujuan usaha agar suatu perusahaan tersebut berkembang dengan baik. Maka izinkan saya menjabarkan visi, misi, dan tujuan usaha saya. Visinya yaitu menciptakan produk makanan tradisional yang berkualitas dan banyak disukai dan diminati masyarakat dengan mengedepankan kualitas, rasa, tampilan yang menarik, harga yang terjangkau, dan selalu memberikan inovasi yang baru. Misinya yaitu 1. Membuat inovasi baru terhadap makanan. 2. Agar masyarakat tidak bosan dengan olahan yang itu-itu saja. 3. Meningkatkan harga jual tahu. Yang ketiga atau selanjutnya yaitu tujuan usaha. Karena suatu perusahaan haruslah memiliki tujuan yang jelas. Tujuan dari perusahaan saya itu 1. Menambah nilai jual suatu barang, terkhususnya di sini yaitu tahu. 2. Menarik konsumen dengan varian baru. 3. Membuka lapangan pekerjaan karena apabila suatu perusahaan didirikan atau suatu lowongan didirikan, maka perusahaan tersebut pasti membutuhkan pekerja. Maka pasti akan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat di sekitarnya. 4. Melatih jiwa bisnis. Melatih jiwa bisnis maksudnya yaitu saya sebagai mahasiswa dengan adanya program ini atau usaha ini saya bisa melatih jiwa bisnis saya. Yang selanjutnya yang harus ada dalam perencanaan atau plan bisnis yaitu analisis SWOT. Yang pertama itu Strix. Stik tahu memiliki penampilan yang unik. Bagaimana tidak? Biasanya tahu yang hanya diolah seperti biasa, sekarang diolah dengan varian yang baru. Pasti akan menarik peminat atau minat pembeli. Yang kedua, stik tahu memiliki rasa yang enak dan gurih. Ketiga, harga stik tahu sangat terjangkau. Selanjutnya atau nomor 4 itu, tahu merupakan makanan yang umum di tengah masyarakat sehingga rasanya tidak akan susah menyesuaikan dengan lidah masyarakat sekitar. Dapat kita tinjau atau kita lihat, tahu merupakan makanan pokok yang pasti ada di setiap rumah karena selain harganya yang terjangkau, rasanya juga sangat akrab di lidah masyarakat kita. Selanjutnya atau nomor 5 itu kami juga melayani pesanan secara online sehingga konsumen bisa memesan dari rumah dan nantinya akan diantarkan ke rumah konsumen. Perusahaan kami bergerak secara offline dan online. Apabila seorang konsumen menginginkan produk kami, namun mereka tidak bisa keluar rumah, mereka bisa menghubungi kami via WA atau via Instagram. Karena kami bisa mengantar produk kami ke rumahnya dengan syarat
ketentuan atau pembelian minimal 5 bungkus. Yang selanjutnya, weaknesses. Satu, produk tidak tahan lama. Karena produk ini seperti produk makanan ringan lainnya yang tidak menggunakan pengawet, maka produk harus dihabiskan dalam hari yang sama saat pembuatannya. Karena ditakutkan apabila disimpan terlalu lama, maka akan tumbuh jamur. Yang kedua yaitu produk mudah dibuat. Dengan produk kami yang mudah dibuat, memungkinkan para konsumen yang tidak mau membeli akan membuat sendiri produk tersebut. Hal ini akan menjadi kerugian tersendiri bagi perusahaan kami karena mereka yang malas untuk mengeluarkan duit untuk membeli produk kami akan lebih memilih membuat produk sendiri atau bahkan mereka juga bisa menjual produk yang sama dengan produk kami. Selanjutnya yaitu opportunities. Yang pertama, selera. Kami mengedepankan selera, di sini maksudnya itu stik tahu merupakan makanan yang umum di tengah masyarakat sehingga rasanya persaingan dalam masalah rasa tidak akan terlalu sulit menyesuaikan dengan masyarakat sekitar. Dua, persaingan. Menurut analisis saya pribadi, persaingan stik tahu di sini masih terbuka lebar karena orang-orang hanya mengolah tahu seperti cemilan biasa. Tidak ada yang mengolahnya dengan cara yang sama dengan perusahaan kami ini. Selanjutnya yaitu treats. Tidak dapat mengirimkan barang jika konsumen berada pada jarak yang terlalu jauh. Minusnya produk kami yaitu tidak dapat mengirimkan barang jika konsumen berada pada jarak yang terlalu jauh. Maksudnya yaitu apabila konsumen berada di luar jangkauan kami atau di luar kota Solo, maka kami sebagai pengusaha tidak dapat mengirimkan barang tersebut ke luar daerah. Dikarenakan pertama, barang kami tidak bisa tahan lama, yang artinya tidak bisa menunggu terlalu lama di perjalanan sehingga sampai pada konsumen. Yang kedua, ongkos kirim yang terlalu mahal. Apabila konsumen berada di luar jangkauan kami, tentu akan menimbulkan ongkos kirim yang terlalu mahal. Selain barangnya yang murah, ongkos kirim akan berpengaruh terhadap harga barang dan membuat para konsumen tidak mau membeli barang kepada kami. Mereka akan lebih memilih membeli barang di sekitaran mereka sendiri. Selanjutnya itu rencana pemasaran. Yang pertama, target konsumen. Target konsumen kami itu semua usia, baik tua, muda, laki-laki, perempuan, semua yang bisa memakan tahu menjadi target konsumen kami. Target konsumen kami tidak terbatas dengan usia maupun gender. Karena tahu merupakan makanan yang sangat umum, maka target konsumen kami jauh lebih besar daripada produk-produk lainnya. Yang kedua, wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran kami hanya di sekitar Kota Solo dan Kabupaten Solo. Apabila melebihi daerah tersebut, kami tidak bisa mengantarkan produk tersebut kepada konsumen. Yang ketiga, situasi persaingan. Menurut analisis saya, situasi persaingan di Kota Solo dan Kabupaten Solo masih sangat bagus untuk stik tahu ini karena jarangnya masyarakat yang berpikir untuk membuat stik tahu seperti yang saya buat ini. Selanjutnya, rencana produksi. Rencana produksi di sini saya akan menjabarkan bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama, bahan baku. 1. 500 gram tahu. 2. 5 sendok makan tepung maizena. 3. 2 siung bawang putih dihaluskan. 4. 1 sendok garam. 5. 1,5 sendok kaldu bubuk. 2. 1,5 sendok lada bubuk. B. Alat yang digunakan. Wajan, spatula, sepatu penyaring, wadah kecil untuk tempat tahu yang sudah digoreng, blender, styrofoam. C. Proses produksi. Panaskan minyak. Pertama-tama haluskan tahu dengan blender. Campurkan semua bumbu di suatu wadah, lalu masukkan tahu. 3.